Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, kita bertemu lagi dalam ruang editorial Harian Kedaulatan Rakyat. Pagi ini kita akan membahas topik yang tidak jauh dari upaya kita untuk keluar dari persoalan pandemi COVID-19. Salah satu yang masih menjadi perbincangan adalah bagaimana mensiasati pembelajaran jarak jauh atau mungkin ada solusi lain terkait masa pandemi. Hari ini telah hadir di ruang editorial yaitu Bapak Kepala SMP 12 Yogyakarta, yaitu Bapak Abdurrahman SPDM DSI. Kemudian akan juga rencananya kita akan hadir juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Bapak Budi Asrori. Kita nunggu mungkin connecting-nya apakah beliau bisa hadir dalam ruang editorial. Nah, mudah-mudahan bisa hadir. Nah, kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Abdurrahman atau biasa dipanggil dengan Pak Abe. Assalamualaikum Pak Abe. Waalaikumsalam Pak John, selamat pagi semuanya. Pemirsa yang berbahagia, senang sekali kita berjumpa pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih atas kepercayaan juga dari KR untuk kita berbagi pengalaman tentang persoalan dunia pendidikan dalam langkah menghadapi COVID-19 ini. Ya, Itu terima kasih Pak. Pak. Jadi ini tadi sudah sampaikan mengenai problema pandemi terkait dengan pembelajaran di sekolah. Saya dapat informasi bahwa pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan pembenahan terkait dengan pembelajaran jarak jauh, khususnya terkait dengan pembelajaran online. Saya dapat info bahwa beberapa waktu lalu pemerintah kota ini melakukan dialog atau pertemuan yang difasilitasi oleh LAN dan Temasek Singapura ya Pak ya, terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin apa yang bisa disampaikan dari kebijakan pemerintah kota yang kemudian diimplementasikan oleh SMP 12 dalam pembelajaran jarak jauh mungkin juga akan menjadi model untuk sekolah yang lain, bahwa SMP di segala lapisan pun bisa mengatasi persoalan pandemi COVID-19. Kami persilahkan Pak Abi. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, Pak John yang kami hormati juga. Perkenalkan saya izin share screen dulu. Mudah-mudahan bisa kami share screen. Jono. Baik, Pak. Kita sapa Pak Abi. Pak Abi, kita sapa dulu Pak Budi Asrori, Kepala Dinas Pendidikan Kota. Selamat pagi Pak Budi. Pagi Pak Jono. Sehat selalu Pak Budi. Insya Allah sehat Pak. Nah, ini pengantar dulu tadi sudah kita sampaikan bahwa kita membicarakan terkait bagaimana kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 dalam hal pembelajaran di sekolah, khususnya pembelajaran jarak jauh. Ini Pak Abe telah hadir, Pak Abdurrahman itu Kepala Sekolah SMP 12 yang beberapa waktu lalu presentasi terkait dengan pembelajaran jauh di sekolah SMP 12 dengan di hadapan LAN dan Temasek Singapura yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Mungkin karena tadi masuk dulu Pak Abe, mungkin Pak Abe bisa langsung. Monggo Pak Abe, nanti setelah itu Pak Budi Asrori ya. Tanggapan Pak Budi. Baik Pak John. Baik. Waktunya ya, Pak Budi yang kami hormati. Oke, baik 10 menit Bapak. Baik. Ini adalah tentang persoalan kami yang ada di SMP Negeri 12. Selama ini COVID itu kan memang persoalan yang dasar di pendidikan itu adalah masalah tentang bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan secara baik. Itu sudah kita lalui
tapi dampak ringan dari itu adalah bagaimana psikososial anak. Ini yang kami coba kerjakan di SMP Negeri 12 untuk mensupport anak-anak kami di SMP Negeri 12 tentang kaitannya dengan psikososial ini. Nah, apa yang kita lihat itu pandemi ini merupakan krisis multidimensi. Baik dari segi ekonomi, bahkan termasuk juga dampaknya adalah terhadap dunia pendidikan terutama di SMP Negeri 12 ini. Hal yang kami lihat bahwa sekitar 99% memang semua anak di dunia ini ya mengalami hal yang sama. Oleh karena itulah maka krisis ini adalah merupakan krisis yang ya sangat bersejarah. Jadi sepanjang sejarah di dunia ini yang kami tahu ini ada krisis pendidikan yang sangat cukup mudah-mudahan ini sebagai melegenda saja. Nah, ini hal yang kami terus bagaimana dunia pendidikan untuk beradaptasi. Nah, salah satu hal yang harus kita benahi adalah tentang pembelajaran. Pembelajaran itu supaya anak bisa terkoneksi secara baik, kemudian bagaimana juga mereka bisa mengimplementasi pembelajaran secara baik supaya mereka tidak terjadi lost generation. Itu yang harus kita hilang. Jadi jangan sampai generasi kita ini hilang dalam hal pendidikannya. Ini yang harus kita perlu mengadaptasi. Nah, SMP 12 tidak terlepas dari kerangka itu. Maka apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa beberapa hal yang terutama bagi anak-anak itu dia harus berinteraksi dengan orang tuanya, harus lebih intens. Kemudian bahkan suatu sisi mungkin orang tuanya yang sibuk pun akhirnya dia harus bisa melihat bahwa anaknya ini mereka bisa harus melakukan hal-hal yang positif untuk pengembangan diri anak-anak itu sendiri. Nah, selama ini mungkin antara relasi orang tua dengan anak masih kurang begitu baik, tapi dengan ada pandemi ini, itu dampak positifnya juga anak sekarang harus berinteraksi lebih jauh dengan orang tua. Nah, Bapak dan Ibu Bapak yang kami hormati, bahwa sesungguhnya pandemik ini hal yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kesehatan mental anak. Jadi pembelajaran. Nah, inilah sasaran bidik kami ini untuk di SMP Negeri 12 kami mencoba bagaimana mental anak selama pandemi ini, karena berdasarkan dari himbauan Pak Kesehatan bahwa kesehatan mental itu adalah bagian 50% merupakan imun yang ada di dalam tubuh. Ini yang kami coba lakukan. Terus selanjutnya, nah ini Pak John dan Pak Nubudi beberapa kuesioner yang kami berikan ke orang tua dan anak, hal-hal yang mendasar dan mereka diantaranya adalah soalan jaringan, itu yang utama. Kemudian ada manajemen waktu, kemudian juga ada mereka juga harus beradaptasi dengan teknologi baru. Misalnya dia harus SMP Negeri 12 ya menengah ke bawah. Jadi beda dengan sekolah-sekolah lain. Maka itu yang harus kita lihat. Kemudian materinya juga harus didesain dan dirancang oleh teman-teman guru kami. Ini kami sudah lakukan sebelum COVID, menekankan untuk penggunaan IT, maka di awal Maret itu kami sudah melakukan untuk mendesain materi. Kemudian adalah motivasi. Motivasi inilah yang ingin kami coba kembangkan ke anak-anak melalui support dari psikososialnya. Oleh karena itulah, maka anak-anak kami di samping pembelajaran online tentang mata pelajaran, maka juga kami melakukan support untuk psikologi dan keadaan sosial anak-anak. Nah, ini kami jaring. Nah, efek dari psikososial dari anak-anak itu, kami melihat bahwa anak-anak sudah mulai jenuh dengan proses pembelajaran di rumah. Mungkin di awal-awal bulan Maret mereka merasa senang, enjoy, tapi ini sudah kita masuk ya sekitar bulan ke-8, bahwa ini semua harus kita lakukan, dan efek jenuh ini berdampak pada mereka sudah ya di rumah sudah tidak betah, kemudian
antara hubungan orang tua dengan anak juga sudah mulai terjadi friksi karena harus orang tua juga membimbing anak untuk dan bidang orang tua tidak Nah, tapi juga ada anak dan orang tua yang harus bekerja, meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Nah, ini persoalan-persoalan yang mendasar. Persoalan-persoalan yang mendasar inilah maka kami lakukan. Untuk itu, hal yang paling ingin kami lakukan adalah bagaimana persoalan ini kita selesaikan di SMP Negeri 12. Nah, ini hal yang sudah kami lakukan adalah kami melakukan bimbingan konseling online. Ini juga kami undang, ini di kemudian juga ini kami lihat juga ini misalnya contoh, ini adalah proses pembimbingan oleh guru kami. Nah, ini. Nah, ini pembimbingan oleh guru kami. Nah, ini guru bimbingan sedang melakukan bimbingan dari sekolah, dan itu bisa dipantau oleh kepala sekolah. Kami bisa pantau melihat pembimbingan ini. Oke, Pak. Berarti Pak AP. Oke. Berarti ya. Berarti prosesnya sangat tergantung bagaimana mengelola aspek psikososialnya ya Pak Abi. Iya, psikososial anak. Karena itu ya, ini kan misalnya untuk kejenuhan tadi ya. Anak. Iya. Kita bimbing. Ini kan sebagai contoh. Nah, ini selanjutnya adalah selanjutnya apakah kami juga harus bertegun dengan keadaan seperti gini? Pak Budi dan hadirin semuanya yang berbahagia, kami melakukan angket. Angket ini kami angket tentang karakter. Jadi kami monitoring karakter anak-anak, baik tentang monitoring tentang keadaan spiritualnya maupun keadaan yang sosial anak-anak. Spiritualnya bagaimana mereka beragama. Di angket ini kami kasih setiap pekan di akhir pekan, Pak. Ini adalah contoh angketnya tentang keadaan ibadah mereka di semua agama. Ada ini tinggal anak mengisi angketnya agama apa yang ada. Mereka lihat itu. Kemudian ini juga ada kalau anak-anak karena dari angket yang sebelumnya kami lakukan penyebaran ada sekitar 8,21% anak SMP Negeri 12 tidak mempunyai alat bantu untuk pembelajaran online. Maka di SMP Negeri 12 kami sediakan namanya Fokpayana Net. Jadi internet gratis bagi anak-anak yang mengalami kesulitan termasuk gurunya juga. Ini adalah contohnya. Kemudian berikutnya adalah apa? Kami sebelum ada pemerintah membagikan pulsa, maka sekolah juga sudah melakukan pembagian pulsa kepada anak-anak. Ini adalah gambar ini. Kemudian selanjutnya adalah tidak alma maternya, maka ini ada bantuan dari alumni kami serahkan langsung kepada anak yang membutuhkan. Ini berupa bantuan yang mudah-mudahan bisa meringankan beban anak-anak kami. Terus berikutnya adalah ini dari CSR. Kami bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang ada di sekeliling SMP Negeri 5, termasuk dengan BPD dan seterusnya. Maka kami lakukan adalah ini bantuan anak ini bantuan yang diberikan oleh CSR itu berupa HP dan juga alat-alat lainnya. Terus selanjutnya adalah sebelum itu kami melakukan kunjungan ke rumah. Artinya kalau ada masalah-masalah dari angket yang kami sebarkan ada masalah, kemudian kami lakukan kunjungan ke rumah ini. Nah, dari hasil kunjungan kami, Bapak dan Ibu yang kami hormati dan pemirsa semuanya, ternyata anak itu bermasalah dalam konteks adalah mereka di lingkungan sosialnya. Kemudian kami berdiskusi dengan Pak RT dan Pak RW di lingkungan sosial anak ini, akhirnya anak ini kami minta untuk tinggal di panti asuhan. Dan itu kami dapat rekomendasi dari Dinas Sosial,
bahwa anak ini harus didistribusikan ke panti asuhan supaya lingkungan belajarnya bisa lebih nyaman. Nah, itu cara-cara yang sudah kami lakukan. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, terus juga kita mengembangkan literasi sekolah. Literasi sekolah itu adalah di website kami itu ada sekitar 2.000-an judul buku, baik luar maupun dalam negeri, yang bisa anak lihat dan bisa mereka baca secara gratis. Nah, ini merupakan bentuk literasi yang kami kembangkan. Nah, ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini juga anak-anak juga, ini ada buku yang disusun oleh anak-anak kami. Buku yang disusun oleh anak-anak kami, buku yang disusun oleh anak-anak, itu adalah buku yang disusun oleh anak-anak kami, judulnya Aku Generasi Berbeda dan Luar Biasa. Ini adalah karangan anak-anak yang jumlah halamannya sekitar, ini cerita tentang selama pembelajaran itu, jumlah halamannya sekitar 403 halaman. Ini cerita mereka. Dari hasil cerita mereka itulah kami susun dalam bentuk buku. Bentuk buku ya. Dalam bentuk buku ini gambarnya. Terus apa kepedulian anak-anak? Nah, ini yang hampir sama dengan Singapura. Anak-anak itu membuat alat untuk mengantisipasi mereka dalam COVID ini. Ini adalah alat visual atau penutup wajah yang ini bisa langsung ketahuan suhunya. Ini yang di atas ini, Pak John. Ini bisa langsung ketahuan suhunya yang di sini. Jadi anak kalau masuk ke dalam ruangan itu mereka pakai ini sudah kelihatan suhu ruangannya. Bahkan dalam satu meeting pun ini bisa dikendalikan dengan komputer. Jadi bisa dalam satu meeting ada beberapa orang, kita dengan pakai alat ini penutup wajah ini, maka semua yang ada di ruangan itu kita bisa tahu bagaimana suhunya mereka, ada perubahan dan seterusnya. Ini penting. Terus yang di bawah ini Pak John, ini adalah alat yang didesain oleh anak-anak kami. Ini persis sama dengan di Singapura, bahwa anak kita beri persoalan, akhirnya mereka membuat alat. Besok insya Allah dalam keadaan normal, alat kami ini adalah 5 porta, jadi ada 5 hal yang harus dilakukan, cuci tangan, harus dengan sabun, kemudian tangannya dikeringkan, setelah tangan dikeringkan, baru suhu tubuh, nah portalnya baru bisa kebuka. Nah besok di SMP Negeri 12 kita desain, bahwa orang yang masuk itu harus melakukan langkah-langkah itu. Oke. Kalau melewati salah satu langkah itu, maka portalnya tidak akan bisa kebuka. Oke. Ini besok kami mendesain seperti gitu. Mohon dukungannya Pak Nubudi nanti, bahwa nanti di SMP Negeri 12 ini adalah ide dan karya dari anak-anak. Jadi besok masuk ke SMP Negeri 12, orang itu harus prosedur sesuai dengan tata protokol kesehatan. Jadi kalau ada salah satu yang dilewati, maka portalnya tidak bisa kebuka. Nah ini memang kami desain seperti gitu. Ini adalah karya-karya anak-anak kami yang berkaitan dengan persoalan dan dinamika yang ada di lingkungan sekitar. Juga anak mendesain juga untuk $1 menit lagi Pak. APD. Oke, APD. Nah jadi terakhir apa yang ingin kami sampaikan, bahwa persoalan ini kami di sekolah itu mengembangkan literasi, baik literasi teknologi maupun literasi yang numerik. Nah, hal inilah mudah-mudahan sebagai respon positif antara kita bangun respon positif antara orang tua, siswa, dan guru. Maka kami menggunakan angket pada setiap pekannya itu tentang tanggapan orang tua, tanggapan anak terhadap proses pembelajaran. Sehingga masalah-masalah mereka bisa tulis juga. Sehingga pekan berikutnya kita bisa mengatasi persoalan seperti gitu. Nah, saya pikir perubahan itu memang penting, tapi jangan dijadikan hukuman. Oleh karena itu, maka perubahan ini mari kita jadikan sebagai tujuan untuk kita meningkatkan kompetensi dan kemampuan kualifikasi kita. Terima kasih, mungkin itu Pak John sekedar gambaran dari kami. Mudah-mudahan nanti bisa sebagai bahan untuk kita melihat ini. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak John untuk ini. Terima kasih Pak HP. Jadi tolong hostnya dipindahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak HP. Tadi berarti pandemi COVID-19 tidak hanya sebagai ujian bagaimana para pendidik, mahasiswa, dan orang tua mengatasinya, tetapi juga menjadi sarana untuk berkreasi, berinovasi
tadi menemukan beberapa solusi terkait dengan persoalan pandemi. Baiklah, kami persilakan Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi. Ya Pak, ya benar Pak, ya Pak Sambi Pak. Apa-apa Pak. Matur nuwun Pak Budi. Tadi saya menarik tadi ada beberapa persoalan dan malah ada solusi atau hikmah yang diambil dari pandemi. Yang pertama tadi persoalan terkait dengan jaringan, terkait dengan pembinaan karakter, terkait dengan lingkungan sosial yang mungkin berbeda gitu ya dari anak-anak. Tadi ada yang lingkungan sosial ternyata tidak menunjang. Kemudian ada lagi nih, ternyata dari pandemi ini memunculkan beberapa kreasi-kreasi yang untuk dari siswanya, sehingga ini katanya minta support juga dari Dinas Pendidikan nih, terkait dengan bagaimana pencegahan COVID-19 di sekolah gitu dengan peralatan yang ditemukan oleh siswa gitu. Monggo Pak Budi, mungkin tanggapannya terkait dengan yang tadi yang disampaikan. Terima kasih Pak Jono, Pak Abe. Bapak-bapak yang saya hormati, terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan selama masa pandemi COVID ini, Pak Jono, kita itu sudah ini bulan yang ke-7 atau ke-8 ya, sejak bulan Maret, tanggal 23 Maret, Pak. Ya, besok berarti tanggal 23 Oktober memasuki bulan yang ke-8 ya. Sudah 7 bulan sekarang Pak kita melaksanakan belajar di rumah atau belajar jarak jauh. Kemudian kita itu tidak tahu kapan pelaksanaan belajar jarak jauh ini akan berakhir Pak, kembali normal ke pelajaran tatap muka. Ini kami memang juga khawatir Pak dengan kondisi seperti ini terkait dengan kondisi anak-anak, karena bagaimanapun juga ini adalah ya kita semua harus menyelamatkan generasi ini agar tetap dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ya sesuai dengan kewenangannya tentu saja Pak. Ya kalau bicara pendidikan ya sebetulnya dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi kan gitu Pak. Nah, semula kita kan prediksi Pak Jono bahwa pandemi ini akan berakhir ya bulan Juli, Juni, Agustus, September sekarang ini sudah berakhir lah. Ya, sehingga kemarin waktu bulan April, bulan Mei sudah ada surat edaran dari Pak Menteri berbagai macam edaran ya yang tidak usah optimal dalam pencapaian target pembelajaran di tahun ajaran 2019-2020. Tapi sekarang ini kan lain situasi kondisinya. Ya, kelihatannya kalau per hari itu yang terpapar semakin lama semakin banyak dibandingkan bulan Mei dan Juni, jelas lebih banyak sekarang Pak. Saya nggak akan berbicara banyak tentang hal-hal teknis terkait dengan COVID ya Pak ya. Dan belum ada penurunan sampai dengan saat ini. Ya, oleh karena itu kita dari dinas, seluruh pemangku kepentingan pendidikan, pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi, dalam ini pemerintah DIY, berupaya bagaimana agar kalau terjadi penurunan kualitas itu ya turunnya jangan terlalu banyak. Ya, karena bagaimanapun juga pembelajaran tatap muka itu jelas lebih efektif dibandingkan dengan seperti yang dilaksanakan sekarang Pak Jono. Ya, kita sudah melakukan survei ke masyarakat juga di SD dan SMP lebih senang mana pembelajaran tatap muka dengan jarak jauh ya, semua senang pembelajaran tatap muka. Ya, nah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh dinas dalam hal ini terkait dengan pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh ini, kita kemarin bersama pengawas sudah mengkaji struktur kurikulum yang digunakan untuk pembelajaran di tahun 2020-2021 ini. Ya, ternyata tidak semua pembelajaran itu bisa didaringkan, tidak semua materi bisa didaringkan. Ya, yang bisa didaringkan itu kurang lebih sekitar 70-an% Pak Jono. Ya kalau naik ke 75-80, kalau turun ya ke 60-an% gitu. Sekitaran itu. Cukup banyak itu ternyata. Ya. Oleh karena itu sebelum pemerintah pusat kementerian meluncurkan kurikulum adaptif atau kurikulum yang disederhanakan,
sebetulnya kita bersama Bapak Ibu pengawas di Dinas Pendidikan Kota Jogja ini sudah menganalisis struktur kurikulum mana yang bisa didaringkan dengan baik. Ya, istilahnya kurikulum adaptif, ya, kurikulum yang menyesuaikan, gitu. Itu kondisinya, Pak. Nah, kemudian kami ini tadi saya juga berdiskusi Pak sampai jam 8 lebih sedikit sehingga saya telat gabung Pak Jono tadi diskusi masalah mengupdate Pak, mengupdate pembelajaran jarak jauh. Ya. Kita sedang mengupdate lagi, akan membuat surat edaran dan nanti jam 8:30, jam 9 kita kumpulkan kepala sekolah SMP. Pak Abi dapat undangan ya? Jam berapa Pak Abi ya? Dapat. Jam berapa Pak? Yang sesi pertama Pak, jam 9. Oh, sesi pertama. Jam 9-an. Nah, ya ini kita juga mengupdate permasalahan-permasalahan belajar jarak jauh. Ya. Nah, gini Pak Jono, kita ini kan di desa Matur ada yang tidak bisa didaringkan. Ya. Kemudian masalah yang lain adalah tidak semua masyarakat anak bisa mengakses pembelajaran daring. Ya, tidak semua. Ini di luar konteks Kementerian pada akhir bulan September dan awal Oktober ini membagikan kuota, mengirimkan kuota kepada seluruh siswa. Alhamdulillah sudah 90 lebih dapat Pak kita. Tapi nanti saya ceritakan juga ada problemnya di situ Pak. Ya. Nah, ini kita berupaya bagaimana agar tadi itu yang tidak bisa didaringkan itu kita dengan luring Mbak, luar jaringan. Nah, caranya bagaimana? Ya contoh kecilnya ngeten Pak Jono, seperti pembaca calistung untuk anak SD kelas 1 itu kan nggak bisa didaringkan kayak gitu Pak. Ya, itu harus ketemu langsung, harus tatap muka, nggak bisa lewat jarak jauh. Ya, ini. Maka kita kemarin ada yang namanya program guru kunjung Pak Jono. Ya, untuk SD kelas rendah, kelas 1, kelas 2, karena kita mendata banyak anak yang belum bisa baca tulis syuting itu Pak. Tapi ini saya tidak akan guru kunjung itu seperti apa, tapi guru kunjung itu sebetulnya juga punya harus efektivitasnya rendah sebetulnya. Efektivitasnya rendah. Karena kalau guru harus mengunjung murid satu persatu ya capek gurunya Pak. Iya atau capek juga. Resiko terpaparnya juga tinggi. Juga besar. Mengantisipasi. Tapi ini memang guru kunjung itu dibuat sementara Pak Jono. Nanti terus kita akan tarik ke sekolah lagi. Karena kalau guru kunjung nggak bisa dikendalikan, malah dari protokol kesehatannya di-scan. Kita tarik ke sekolah bagi anak yang membutuhkan layanan sekolah, ya terutama tadi calistung, kemudian kelas 9 SMP Pak, kelas 6 SD, silakan datang ke sekolah, kami membuka yang namanya konsultasi pembelajaran. Tapi ini dengan skala yang sangat terbatas sekali. Kalau mungkin SD yang sudah bisa secara daring bagus ya tidak usah. Ada konsultasi pembelajaran nggak masalah itu Pak. Terutama untuk kelas rendah Pak, kelas 1, kelas 7 SMP yang belum pernah ketemu teman-temannya, kelas 6 SD atau kelas 9 SMP. Ya, ada namanya konsultasi pembelajaran, tapi ini posisinya kita gas dan kita rem Pak. Ya. Terus karena pada awal September kemarin kan kelihatannya kita meningkat lagi Pak. Nah, kemarin sempat kita hentikan sebentar, sekarang jalan lagi ini. Tapi kita tetap lihat situasi kondisi yang ada di masing-masing sekolah seperti apa kan berbeda-beda Pak. Ini juga rawan komplain juga Pak kayak gini Pak. Ya kita mau membuat A dikomplain, membuat B dikomplain ya. Resiko Pak, resiko nggak apa-apa. Gitu. Serba dilematis ya Pak ya. Dilematis nggak apa-apa. Kemudian kami juga ada komplain dari wali murid, kok itu ada konsultasi pembelajaran gini-gini. Saya takut, tapi kok sekolah membuka. Ya, kan Mary Pak. Yang ikut konsultasi pembelajaran dapat nilai tambah, yang tidak ikut tidak dapat nilai tambah. Tapi sebetulnya pengen tapi takut. Takut ya, itu jadi dilematis juga. Ini anu Pak, pernik-pernik dari sistem yang kayak gitu. Kemudian yang kuota Pak, yang ini alhamdulillah kemarin kita sudah dapat guru-guru. Pak Abi sudah dapat juga ya di guru-guru di SMP 12 ya. Ada 12 guru yang belum dapat dan ada belum. Ini dinamis, datanya dinamis soalnya ini selalu berubah ya. Murid-muridnya juga kalau datanya dari kami yang kami terima dari aksesnya Dapodik sudah 98% dapat Pak. Ya kalau keguruan ya biasalah gitu ya. Tapi 35 giga Pak Jono ya. 35 giga itu tapi ada 2 kamar Pak itu Pak. 2 kamar.
30 giga, betul ya Pak ya? Nanti saya koreksi soalnya yang merasakan betul. kata Abi dan teman-teman kan gitu, Betul, atau yang betul Pak, betul. langsung. Ada 2 kamar Pak, betul. Ya, 30 giga itu untuk bisa digunakan untuk aplikasi pembelajaran, tetapi platformnya terbatas gitu ya Pak Abi ya? Betul sekali Bapak, betul. Kemudian juga, nah ini problemnya itu juga secara umum Pak, problemnya itu ada problem di sekolah. Guru kan ini tantangan baru mengajar secara jarak jauh Pak. Ya. Jogja itu UKG-nya paling tinggi secara nasional, Pak. UKG tahun 2015. Berarti kan kompetensinya paling bagus, ya kan? Sebenarnya gitu. Nah, tetapi kan itu ngajar secara tatap muka. Kalau ngajar jarak jauh, itu kan juga tantangan sendiri dari gurunya. Tantangannya terkait dengan, kalau penguasaan IT jelas berbeda-beda ya Pak. Tantangan cara mengajar yang baik dengan belajar jarak jauh itu kan juga berbeda dengan kalau tatap muka. Gitu Pak Oke, Abe Pak, ya. sebentar lagi. Betul. Ini tantangan. Oke. Yang kemudian tantangan tadi sudah disampaikan oleh Pak Abi, ternyata psikologis juga orang tua ketersediaan internet juga sangat terbatas di baiklah Pak Budi. Ya, itu. Karena waktunya terbatas ini. Ya. Matur nuwun. Bapak Ibu semua ruang editorial. Baik, Pak, cukup banyak penjelasan dari Pak Budi Asrori dan Pak AB, Pak Abdurrahman. Banyak sekali bisa disimak. Kita pamit dulu. Kita tutup dengan pertemuan ini. Sampai jumpa seri editorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.